Siapa kita? Salah apa? Halo Sobat Direksi, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Delta Reka Kreasi, channel yang membahas seputar dunia keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara yang lebih asik. Di video kali ini kita bakal ngintip serunya perjalanan peserta pelatihan ahli K3 umum batch 70 yang sedang menjalani pengalaman lapangan mereka atau PKL ke salah satu perusahaan pengolahan semen. Mulai dari persiapan keberangkatan, suasana perjalanan, hingga gimana mereka mengaplikasikan ilmu K3 di dunia industri sebenarnya. Jadi, jangan kemana-mana, nyalakan notifikasi, subscribe, dan siap-siap ikuti perjalanan seru mereka. Karena di Direksi, K3 itu bukan cuma teori, tapi juga aksi nyata di lapangan. Let's go! Nah, akhirnya kita udah sampai nih di tujuan. Oke, kita baru bersampai di PT. Kita hari ini agenda akan visit ke pabrik sementasi, akan melihat seputaran lokasi. Sebelum memasuki kawasan produksi, tentu saja pihak perusahaan melakukan safety induction. Yang udah terbiasa di lingkungan PT, pasti tidak asing dengan istilah ini. Yap, ini bertujuan untuk pengenalan awal tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat di perusahaan. Nah, di sini banyak banget ya alat berat yang berlalu lalang, mesti perhatikan langkah nih. Debu di mana-mana. Dan setiap benda pasti diselimuti bahan-bahan produksi semen. Jadi jangan lupa masker dan sarung tangan ya. Yuk lanjut kita eksplor lagi kawasan industri semen ini. Oke, saat ini kita berada di posisi tempat penyimpanan limbah dari B3. Informasi dari Bapak ini, limbah ini akan penuh, baru akan dikirim ke tempat pembuangan. Yang ini merupakan pabrik fabrikasi untuk spoon pile dan peralatan-peralatan lainnya seperti tiang listrik dan juga broadcast. Dan juga kita sekarang berkunjung di sini untuk melakukan observasi terkait apa saja temuan-temuan yang berkaitan dengan K3, dan ini akan menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Tetap sebuah ilmu sangat bermanfaat, dan ini kita lakukan di Direksi Delta Reka Kreasi Pekanbaru. Nah, ini ruangan P3K. Buat kamu yang berminat bekerja di sebuah perusahaan, khususnya di bidang kesehatan, bisa ambil andil nih. Biar nanti kalian kerjanya di ruangan ini. Lengkap dengan atribut kesehatan seperti P3K, obat-obatan, dan rambu-rambu keselamatan. Wah, ternyata bekerja di industri itu nggak gampang ya. Perlu sangat berhati-hati dengan keselamatan. Ngelamun dikit, bisa-bisa hilang fokus, dan auto COD sama malaikat maut. Oke, baik, kita sekarang ada di area kepabrikan atau pembuatan besi-besinya. Sini pembuatan besi dan kerangka-kerangkanya. Ada beberapa tempat yang memiliki potensi bahaya kebisingan ya. Contohnya di area molding ini, karena tempat ini cukup bising, jadi di sini harus dilakukan pengecekan NAB tentang kebisingan. Tapi bagusnya, positifnya, perusahaan ini sudah melakukan pengecekan melalui pihak kedua atau melalui vendor yang setelah ditunjuk oleh kementerian. Mungkin seperti itu. Soal aspek keselamatan, kita tidak bisa hanya bersandar dengan satu pihak saja. Terlebih, diri sendiri mesti dijaga, seperti menggunakan earmuff atau earplug. Oke, baik, kita sekarang ada di gudang logistik, di mana spare part yang baru dibeli yang akan digunakan disimpan di gudang logistik ini terus. Ini kita ada di ruang genset. Nah, jadi fungsinya untuk membantu suplai listrik ketika terjadi PLN mati. Di sini sudah ada ahli K3 listriknya atau petugas K3 listriknya. Jadi untuk genset ini mungkin cukup aman. Cuman kalau saya lihat ada beberapa yang kurang secara administrasi, mungkin terkait signboard ya. Signboard mungkin dilarang masuk selain petugas, atau wajib menggunakan APD, mungkin seperti itu. Berarti apa namanya, labelnya yang belum Iya, iya, mungkin label secara administrasi seperti itu aja tinggal. Nah, mungkin seperti itu untuk di bagian ruang genset. itu berarti kewajibannya oleh ahli K3 listrik atau siapa, Pak? Kewajibannya mungkin yang menyampaikan nanti
safety-nya atau ahli K3 umumnya, nanti yang menempelkan bisa ahli K3 listriknya atau operator gensetnya. Seperti itu. Kalau dia door, periksa setiap bulannya itu kondisi bodinya, tosnya, ya, bos ini namanya. Kemudian nozzle, minyak, kemudian pressure. Pressure standar itu berada di garis hijau. Tidak boleh di bawah garis hijau, tidak boleh di atas garis hijau. Ini posisi yang ideal. Kemudian ini untuk segel. Segelnya 45 dan segel plastik. Kemudian inspeksi label. Nah ini inspeksi kita kirnya di sini. Dan tanggal pengesahan pada tanah. Ketika sudah oke, kita cek semua. Kemudian kapal ini kita angkat, ya, kita guncang, kita balik. Seperti ini. Tujuannya biar kulir ABC-nya ini tidak beku dan dibalik lagi. Oke ya, banyak 3 kali. Jadi peraturan pemeriksaan kapal itu 1 kali sebulan minimal. Kalau kita rajin 2 kali boleh. Tapi lama-lama berotot tangan. Karena 32 kapal masuk guna. Oke, pemeriksaan kapal selesai. Nah ini untuk instalasi listriknya kita periksa uji sekali setahun. Sekali setahun. Panel-panel diperiksa semua. Oke. Kabel-kabel dicek. Sobat Direksi, ada kuis dadakan nih. Kalau madamin api biasanya pakai air, tapi kalau kebakaran diakibatkan listrik, kira-kira pakai apa ya buat madaminnya? Ada yang bisa bantu jawab? Komen di kolom komentar ya. Nah, di sini tempatnya pemanasan semen melalui boiler. Jadi semen itu dipanaskan untuk agar cepat pengerasannya, proses pengerasannya oleh boiler dan dilakukan oleh operator boiler. Apa nih? Jadi ada. Jadi ini proses apa di sini yang terjadi, Bang? Di sini sedang terjadi Saran dan saran untuk pekerja di sini harusnya gimana? ya harusnya kalau pekerja di sini yang bekerja pada ketinggian Ya. sambil mengelas nih body harness-nya tuh dicantolkan gitu sama pakai pesil lah untuk melindungi mata dari pijar kan. Oke. Nah itu aja dulu sekian. Mana tutup kamera ya? Siapa kita? Salah apa? Lagi. Action. Salam ketiga. Pasti, Nosa. no safety, no activity. Apa moto kita? Bekerja dengan selamat atau tidak sama sekali. Ya kita sekarang udah selesai keliling-kelilingnya dan udah melihat apa aja ada temuan positif dan negatifnya ya. Jadi kita sekarang akan kembali lagi ke tempat kumpul dan ingin berdiskusi lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Egi, Fadel, Iskal, Iqbal. Oke baik, selanjutnya kita akan menuju ke gedung PT Delta Reka Kreasi akan melaksanakan kegiatan penyusunan laporan. Nah, itu dia vlog batch 70 bareng Direksi. Gimana? Seru bukan? Buat kalian yang belum sertifikasi, yuk segera daftarkan diri buat ningkatin skill dan juga peluang di dunia kerja. Ada banyak lagi pelatihan mengenai K3 yang diselenggarakan oleh Direksi ini guys. Terus selama pelatihan, kamu dijamin gak bakal kelaparan deh. Selalu bakal ada konsumsi yang bergizi agar proses belajar mengajar di kelas tidak membosankan dan tetap fokus. Terus kalian bakal ditemani sama pakar-pakar yang udah ahli di bidangnya. Pokoknya kalau kalian kepo seseru apa sih pelatihan di Direksi itu, bisa cek langsung medsosnya Direksi di Instagram ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Sampai ketemu di lain waktu. Buat teman-teman di batch 70, terima kasih sebesar-besarnya karena sudah memilih Direksi sebagai wadah pembinaan bersertifikasi yang terpercaya. Oke, sekian dulu. Semoga kita dapat berjumpa lagi di vlog-vlog K3 Direksi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena di Direksi K3 itu seru, nyata, dan penuh cerita. Lalu aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia K3 di Direksi. See you!